Jadi berikutnya adalah Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terus apa yang bisa kita dapatkan di bulan suci Ramadan? Kita harus berusaha berhasil mendapatkan yang namanya halawatul iman, manisnya iman, manisnya ibadah itu harus dicari di bulan suci Ramadan. Terus nyarinya bagaimana? Carilah di situ yang namanya as-shalah, nikmatnya shalah. Apalagi kalau seseorang sudah mendapatkan shalah, itu adalah qurratu aini, artinya sudah yang didambakan oleh diri seseorang, kesejukan di hati, kesejukan di mata. Nah itu, dapatkanlah manisnya iman di 3 hal. Yang pertama, salat. Kemudian syahrul Quran, syahrul zikir, nanti di zikir. Jadi menikmati berzikir itu. Dan dalam membaca Al-Quran. Bayangkan kalau setiap hari ibadah, kemudian salat, kemudian berzikir, qiraatul Quran. Jadi dinikmati itu semuanya. Jadi bukan beban. Kalau dilatih setiap hari, ya lama-lama juga bisa dapat. Ada 2 orang sahabat, 2 orang yang beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah beriman beberapa waktu, kemudian yang satu syahid. Belum lama dia. Yang satu usianya sampai bisa berpuasa. Talha bin Ubaidillah, salah satu sahabat, mimpi. Apa yang dia lihat dalam mimpinya? Dia ngelihat kok yang syahid ini masuk surganya enggak pertama, setelah yang kedua tadi. Biasa kan yang syahid duluan kan? Tapi yang kedua yang masuk surga duluan. Pagi-pagi dia tanya sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku mimpi semalam itu yang 2 orang itu, yang pertama syahid, setelah Ramadan itu yang satu meninggal juga. Setelah meninggal dia mimpi. Kok dia yang masuk duluan? Ya, yang syahid malah nyusul. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukankah dia puasa di bulan suci Ramadan? Ya, ini keberkahan puasa. Bukankah dia sudah sholat selama 6.000 rakaat, berarti setahun. Kemudian disebutkan rakaat kada wa kada. Saya sudah hitung, jadi kalau 17 kali 360 sekian, ya hampir 6.000 kalau tanpa sunnah. Jadi salah satu kelebihan adalah, ini hadis juga hadis yang sahih, puasa di bulan suci Ramadan. Ini keberkahan yang luar biasa yang Allah berikan pada mereka-mereka yang beriman. Kalau seseorang sudah ngaji, kemudian berzikir, kemudian juga sholat, kemudian tidak mendapatkan yang namanya halawatul iman, manisnya kesejukan, kenikmatan, berarti ada sesuatu komponen tubuh kita yang nggak beres. Jadi bukan salah sholatnya, bukan salah zikirnya, bukan salah tilawatul Qur'annya, berarti ada sesuatu. Apa itu? Bisa uang makanan syubhah, na'udzubillah makanan yang haram, mungkin ghibah, mungkin ini, mungkin ini. Seperti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui seseorang yang lagi hijamah ini membekam, dan yang membekam dan yang dibekam al-hajim wal mahjum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aftarul hajim wal mahjum. Jadi sebagian ulama mengatakan kalau melakukan bekam di bulan suci Ramadan itu batal puasanya, seperti hadis tadi. Tapi sebagian juga mengatakan tidak. Yang membatalkan itu apa? Aftarul wahajim wal mahjum, yang membekam dan puasanya batal, li'annahuma, karena keduanya yaghtabani ahadan, menggunjing seseorang. Itu menggunjingnya itu, kam min shaimin laisa lahu min siyamih illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan puasa kecuali lapar dan dahaga, karena mulutnya ininya enggak berubah, tidak mau dilakukan perubahan. Jadi puasa ini juga membentuk karakter kita, ngomong yang benar, kemudian hati pun semakin baik. Nah ini dampaknya setelah bulan suci Ramadan luar biasa. Apa dampak yang luar biasa? Dampak yang luar biasa adalah
seperti yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya ayyun nasi afdal. Jadi orang-orang yang paling mulia itu siapa di antara manusia itu sendiri? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab yang paling afdal itu adalah yang paling mulia seseorang yang memiliki dua sifat. Yang pertama adalah mahmumul qalbi saduqul lisan. Kemudian para sahabat mengatakan saduqul lisan nafhamuhu ya Rasulullah. Orang yang lidahnya ini enggak pernah bohong kita paham. Fama mahmumul qalb. Mahmumul qalb itu yang bagaimana? Kemudian Rasul menjawab at-taqiyyun naqiyul ladzi la ithma fihi wala baghya wala ghilla wala hasada. Artinya mahmumul qalb itu seperti kalau kita membersihkan rumah kita, dibersihkan jadi hati yang bersih, tidak ada dengki, tidak ada sifat-sifat yang buruk di hati. Nah, ini bisa didapatkan biiznillah di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena di bulan itu muncul sifat isar, mau berbagi, punya makanan dibagi. Jadi dilatih, dan latihannya bukan sehari dua hari. Kalau melatih diri sehari dua hari itu gampang cepat berubah. Tapi kalau sebulan, dia akan berbekas sekali di hati seseorang. Dan kalau seseorang itu sudah punya hati yang bersih, dampaknya luar biasa. Seperti ba'dhu salihin mengatakan, idza kana qalbuka naqiyan yamnahuka Allahu nuran min haitsu la ta'lam. Kalau hatimu tadi yang mahmumul qalb sudah bersih, Allah memberikan kamu cahaya yang kau enggak tahu dari mana, murni milik Allah. Coba lihatlah orang-orang yang kita bisa ngelihat sendirilah. Orang-orang yang musyrik, yang tidak beriman, itu dari wajahnya kelihatan. Kemudian mereka-mereka yang sering qiyamul lail beda dengan yang malas. Idza kana qalb yamnahuka Allahu nuran min haitsu la ta'lam. Yuhibbukan nas min haitsu la, orang mencintaimu tanpa antum tahu sebabnya apa. Mungkin dia enggak memberikan sesuatu, tapi muncul kecintaan manusia. Dan yang terakhir adalah kalau seseorang punya hati yang bersih, ta'ti matalibuka min haitsu la ta'lam. Yang kamu inginkan, ya dapat kemudahan di sana sini tanpa engkau ketahui juga. Jadi bulan puasa ini bulan ya yang diuntungkan, yang shaimun, yang berpuasa itu yang untung sendiri. Allah tidak mengambil keuntungan di situ. Ya, jadi jangan seseorang itu berpikir, wah kita puasa ini ya kamu yang untung. Pertama, kamu semakin sehat. Nah, itu. Jadi seseorang berpuasa itu pertama tubuhnya semakin sehat. Sumu tasihu, berpuasalah kamu supaya kamu sehat. Ya, benar ketika dia berpuasa yang tadi timbangannya 100 sekian. Cuma ada juga yang terlalu ngukur sekali. Saya ngelihat seseorang beratnya 124 kilo. Terus saya tanya, ini setelah puasa kamu turun berapa? Ya turun 4 on aja. 4 on itu. Saya pikir turunnya barangkali 10, 24 on satu bulan lamanya. Ini berarti ketika buka ini, waduh, itu serangannya dahsyat ke tempat makan, ke meja makan. 4 on, saya pikir 4 kilo atau 40 kilo. Nah, kalau turun bisa sampai 5, 7 kilo, itu baguslah. Tapi sepekan setelah puasa naik 10 kilo, itu kan jangan juga. Jadi memang taklil makannya jangan terlalu banyak dalam iftar, itu juga sehat. Sebab kalau makan terlalu banyak pun nggak akan sehat. Kemudian juga jadi Ramadan ini syahrul ukhuwah. Saya menceritakan satu hal yang mungkin kita baca buku-buku orang-orang ini, ya mungkin sebagian yang mendengarkan ini juga paham betul. Jadi Ramadan syahrul ukhuwah, ukhuwah wataniyah, ya ukhuwah insaniyah, ukhuwah bainal muslimin. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ini ukhuwah insaniyah. Saya enggak melihat agama-agama lain yang mempunyai manhaj prinsip yang semacam ini dahsyat. Ukhuwah sebangsa, senegara ada. Ayat-ayat menjelaskan banyak. Ukhuwah bainal muslimin. Tetapi ada sekarang beberapa by design. Jadi dimunculkan Islam Nusantara, nanti Islam Cina,
Islam Arab, Islam ini kelompok radikal, kelompok fundamentalis, kelompok ini. Kita nggak ingin dia bangsa yang besar, terutama mayoritas umat Islam, ujung-ujungnya diadu domba. Ya. Dan yang rugi ya bangsa ini semua, yang rugi adalah negara kita. Kenapa saya katakan diadu domba? Ya memang yang biasa diadu domba ini ya, domba itu kan dari kambing. Yang paling gampang diadu domba itu ya itulah kambing. Nggak ada diadu sapi atau domba memang. Antum lihat di mana-mana. Kerjanya kan, apalagi kambing dari mana itu? Garut Selatan. Memang kerjanya terus kepala sama kepala. Contoh yang real lagi bagaimana? Coba kita lihat umpamanya singa ada 3 kerbau, mungkin kerbau tadi warnanya berbeda-beda. Ini hanya ilustrasi. Tidak mungkin dia akan menyerang 3-tiganya. Ya, mungkin dia katakan kamu yang warna ini, 2 warna ini aman. Ini saya mau menghantam yang putih aja atau yang hitam. Ya diserang, dimakan, yang 2 aman. Tapi setelah itu yang antara 2 tadi, tinggal 2 kerbau tadi, dia bisikan kamu aman aja, tapi saya biar sikat yang ini. Akhirnya semua juga dimakan. Ya, jadi kalau bangsa ini di bulan suci Ramadan bangun kekuatan bangsa ini, ukhuwah di antara umat Islam juga akan membangun kekuatan pada seluruh komponen bangsa. Tapi kalau dipukul sana sini, akhirnya juga semua juga hancur. Yang hancur dan rugi kita semua. Saya teringat ungkapan, mungkin sebagian kita sudah membaca bukunya Clash of Civilization, Samuel Philip Huntington. Jadi orang ini adalah orang Amerika. Dia pernah menjabat sebagai ketua jurusan ilmu politik Harvard University. Lahir 18 April 1927, meninggal baru 2008 yang lalu. Jadi salah satu buku dia ini yang cukup menjadi sorotan dunia, yaitu The Clash of Civilization. Waktu dia nulis buku ini bangsa-bangsa di dunia sudah berusaha bagaimana menyatukan kelompok-kelompok. Wah, tambah tegang lagi. Pertama yang dari barat melihat ke timur, ini juga negeri yang bodoh, negeri di timur, yang umat Islam, yang di sini juga nggak akan terima. Ya, bahwa ini dengan pemikiran ini mesti kan dicari titik temu. Cari titik temu ya bisa kerjasama. Bisa, nggak perlu dibenturkan. Benturan peradabannya, padahal kan dari dulu juga bangsa-bangsa di dunia bisa. Tidak usahlah dengan orang-orang yang di hutan. Saya ingat kalau orang masyarakat kota itu ke hutan, itu hanya dengan isyarat. Ada kayu begitu, bahas, oh nanti ketemu di sini. Tukar-tukaran, orang-orang yang tinggal di hutan mencari. Nanti dia juga ingin produk-produk yang dari kota. Yang sering kita dengar cermin ini. Di hutan mana ada cermin? Wah, ini dia tukarnya dengan, padahal murah di kota. Di sana mungkin mahal. Jadi yang di kota, yang di dalam tinggal di hutan-hutan bisa kerjasama. Antar bangsa-bangsa pun demikian. Jadi kalau kita lihat ungkapan dia adalah, kata-katanya dia katakan musuh kita bukan Islam radikal, ya bukan Islam yang fundamentalis, tapi Islam itu sendiri. Coba. Jadi sebenarnya kalau ada dari masyarakat kita anak-anak muda yang radikal, diluruskan, diajak dialog. Mereka juga bukan anak-anak. Oh, kenyataannya ketika dijelaskan dia keliru dalam berpikir. Tapi kalau saling menyerang, apalagi muncul Islam Nusantara, nanti juga ada Islam Cina, padahal nggak ada. Islam satu, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah, umat yang satu, nggak ada. Tidak ada Islam kemudian dengan daerah-daerah tertentu. Jadi dengan kita mempersiapkan diri di bulan suci Ramadan, kita berharap mudah-mudahan bertemu dengan bulan suci Ramadan itu persiapan kita sudah bagus. Jangan nanti pas Ramadan bingung, ini sudah buat dari sekarang. Ya, kita buat dari sekarang sehingga ketika berjumpa dengan bulan suci Ramadan, kita sudah paham betul apa yang mesti kita lakukan.